Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri. Nama saya Amirah Halfa Adila, NPM 2310017 dari kelompok 2. Di sini saya ingin menjelaskan tata cara pemasangan IUD. Ada yang perlu diperhatikan dalam pemasangan IUD baik sebelum maupun sesudah. Untuk sebelum pemasangan IUD itu kita tentunya ada anamnesa dan ada inform konsen. Untuk anamnesa, ini kita seperti biasa menanyakan nama, alamat, kemudian usia dari ibu tersebut, dan gak kalah penting juga kita menanyakan sebelumnya apakah ibu sudah mengerti tata cara pemasangan IUD, apakah ibu sudah tahu fungsi dari pemakaian IUD ini. Nah, sebelumnya saya ingin menjelaskan ya, untuk IUD ini, IUD merupakan singkatan dari intrauterine device atau alat kontrasepsi dalam rahim. Juga kita mengenal dengan sebutan kontrasepsi spiral. Jadi IUD bekerja dengan cara menghambat gerakan sperma menuju saluran rahim untuk mencegah pembuahan sehingga tidak terjadi kehamilan. Untuk kekurangannya, sedikit tidak nyaman ketika dipasangkan alat tersebut seperti itu. Kemudian kita tanya lagi, sebelumnya apakah sudah hamil atau mungkin pernah mengalami abortus seperti itu. Nah, terus kita juga tanya kepada ibu untuk kondisi yang saat ini, seperti apakah ibu sekarang sedang haid seperti itu. Dan kemudian itu ada inform konsen. Nah, di inform konsen ini kita menanyakan apakah ibu sudah setuju untuk pemasangan IUD. Dan kemudian kita tanya lagi kepada suami ibu tersebut, apakah bapak setuju pemasangan IUD. Setelah kita selesai melakukan anamnesa dan inform konsen kepada pasien, maka kita siap untuk melakukan pemeriksaan. Nah, sebelum melakukan pemeriksaan, kita mempersilahkan kepada ibu untuk bertanya, mungkin jika ibunya masih belum paham, dan mempersilahkan pasien atau ibu untuk berkemih terlebih dahulu seperti itu. Nah, setelah itu baru kita sembari menunggu ibu berkemih atau buang air kecil, kita sebagai pemeriksa atau dokter mempersiapkan alat dan bahannya seperti itu. Nah, setelah ibu tersebut sudah berkemih, kita langsung saja untuk melakukan prosedur IUD. Nah, pertama-tama kita meminta kepada ibu untuk memposisikan litotomi ya. Setelah ibu tersebut sudah melakukan posisi litotomi, kita memasangkan booth ya seperti ini untuk memfokuskan kita pada pemasangan IUD. Nah, setelah itu kita membersihkan bibir vagina dari atas ke bawah. Seperti ini ilustrasinya. Kemudian buang menggunakan kapas cebok. Kemudian kita membersihkan bagian yang di tengah tersebut. Nah, sudah. Kemudian ya, setelah dibersihkan tadi vaginanya, kita melakukan pemeriksaan antebimanual menggunakan 2 jari untuk meraba posisi uterus. Nah, didapatkan posisi antefleksi. Nah, setelah itu kita memasangkan spekulum. Jadi diibaratkan ini spekulum ya. Ini kita putar. Nah, kemudian kita melakukan penjepitan porsio dengan tenakulum. Penjepitan dilakukan pada pukul 11 atau pukul 1. Kemudian masukkan sonde untuk menentukan letak uterus. Didapatkan posisi uterus antefleksi dengan 7 cm. Nah, jadi setelah itu kita ingin memasukkan inserta ke dalam uterus ya. Jadi seperti ini ilustrasinya. Nanti alat IUD di sini, kemudian dia membuka sendiri seperti huruf T. Nah, bahasa itu seperti mekar. Kemudian dia turun, kita tarik perlahan-lahan, dan kita gunting benangnya.
seperti ini kurang lebih. Nah, kita ibaratkan ini adalah insertannya ya. Nah, kemudian dia membuka sendiri seperti huruf T. Kemudian, nah seperti ini, sudah seperti ini posisinya. Kemudian kita tarik perlahan-lahan ke bawah sini. Dan ketika sudah sampai sini, benangnya yang di bawah kita gunting. Nah, setelah itu kita melepaskan tenakulum dan spekulum perlahan-lahan. Yang pertama yang dilepaskan adalah tenakulum. Kemudian kita melepaskan spekulum. Nah, ini kita ibaratkan spekulum seperti tadi ya posisinya. Nah, seperti ini. Kita taruh di larutan klorin. Nah, selesai. Nah, setelah pemasangan IUD tadi, kita memberi waktu sekitar 5 menit kepada ibu untuk beristirahat terlebih dahulu. Setelah itu, kita menjelaskan dari pemasangan IUD tadi kepada pasien atau ibu tersebut. Nah, kita menjelaskan bahwasannya setelah pemasangan IUD ini mungkin sedikit nyeri, kemudian akan timbul flek-flek dari kemaluan, dan kita akan memberi obat anti nyeri seperti itu. Nah, kemudian kita memberitahukan kepada ibu untuk kontrol 1 bulan ke depan seperti itu, dan jangan lupa memberikan kesempatan kepada ibu atau suami bertanya secara rinci dan sampai ibu tersebut paham seperti itu. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.